adalah salah satu mahasiswa di Akbid bin Husada Serang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang parasitologi. Apa itu parasitologi? Jadi, parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara atau tetap di dalam atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Yang kedua adalah pembagian parasitologi. Jadi parasitologi dibagi juga menjadi dua, yaitu fitoparasit yaitu parasit tumbuhan dan zooparasit yaitu parasit hewan. Parasit tumbuhan contohnya jamur dan bakteri. Sedangkan parasit hewan terbagi juga menjadi dua, yaitu protozoa dan metazoa. Jamur atau cendawa adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Dan bakteri adalah kelompok organisme yang tidak mempunyai membran sel. Protozoa adalah mikroorganisme yang menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dan kingdom Protista. Dan metazoa adalah sekelompok organisme yang terdiri dari hewan multiseluler tanpa spons. Yang ketiga yaitu daur hidup parasit. Menurut sifat hidupnya, parasit dikelompokkan. Yang pertama menurut tempat hidupnya, yaitu ektoparasit. Ektoparasit hidup di permukaan tubuh inang atau bagian-bagian lain yang mudah dijangkau. Yang kedua, endoparasit merupakan jenis parasit yang hidup di dalam tubuh organisme atau inang. Kemudian menurut keperluan akan hospes terbagi juga menjadi dua, yaitu parasit oblig. Ini adalah mikroorganisme parasit yang dapat berproduksi di luar sel inang. Kemudian parasit fakultatif yang menggunakan sebagian sumber energi pada tumbuh inangnya. Lalu menurut jenis hospes yang dihinggapi terbagi juga menjadi dua, yaitu parasit monoksen, parasit yang tinggal pada satu jenis hospes. Kemudian parasit poliksen, yaitu parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes. Lalu menurut lamanya hidup pada hospes terbagi juga menjadi dua, yaitu parasit permanen, yaitu parasit yang menetap pada hospes tertentu. Kemudian parasit temporer, parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi. Yang keempat adalah hospes. Hospes terbagi juga menjadi empat, yaitu hospes definitif, yaitu hospes tempat parasit hidup. Yang kedua, hospes perantara, yaitu hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia. Yang ketiga, hospes reservoir, hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Yang keempat, hospes praktenik, yaitu hewan yang mengandung stadium infraktif parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif.
Yang kelima ada taksonomi parasit. Setiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Di dalam taksonomi nematoda terdapat juga helmintologi. Contoh klasifikasi taksonomi nematoda yaitu spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Di taksonomi nematoda juga terdapat helmintologi yang terbagi menjadi dua yaitu usus dan jaringan. Di nematoda usus juga terbagi menjadi 3 cara infeksinya yaitu secara langsung, modifikasi tipe langsung, dan penetrasi kulit. Intestinalis. Cara infeksi secara langsung. Dalam hal ini, cacing dewasa langsung tumbuh dari telur cacing, begitu sampai dalam traktus intestinalis. Yang kedua, cara infeksi modifikasi dari tipe langsung, yaitu telur cacing berembrio masuk dalam intestinum menetas menjadi larva. Larva filariform menembus dinding intestinum dan masuk dalam aliran darah, masuk dalam siklus paru, tertelan, dan dewasa di dalam intestinum. Cara infeksi yang ketiga yaitu tipe penetrasi kulit, yaitu telur menetas di tanah berkembang dari larva Raditifrom menjadi larva Filavirom, menembus pori-pori kulit manusia, pembuluh darah, siklus paru, tertelan, dewasa di dalam usus. Trematoda darah, yaitu hospes definitif yang terdapat di manusia, hospes perantara yaitu binatang, dan morfologi dan daur hidup. Siklus hidupnya Trematoda darah dan usus, yaitu Miracidium, Sporokista, Radia anak, Radia induk, dan Sarkia dan Metacercia. Yang kedua, Trematoda hati dan paru, yaitu Miracidium, Sporosita 1 dan Sporokista 2 dan Sarkia. Baiklah, mungkin tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.